Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana caranya semua komputer di sekitar kita, di kantor, di sekolah, bahkan di kafe, bisa saling ngobrol? Nah, beberapa menit ke depan kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Sebuah cetak biru tak terlihat yang mengatur semuanya. Coba bayangin deh, puluhan komputer di satu kantor saling kirim data, ngeprint, akses internet, semuanya barengan. Kalau nggak ada aturannya, pasti bakal kacau balau kan? Ini mirip kayak kota yang nggak punya peta jalan atau lampu merah. Nah, di dunia digital, kekacauan ini diatur oleh sesuatu yang keren banget namanya topologi jaringan. Jadi, apa sih sebenarnya topologi jaringan itu? Gampangnya gini, ini adalah denah atau peta yang ngatur gimana cara komputer-komputer itu disambungin. Anggap aja kita nih arsiteknya. Jadi bukan cuma sekedar colok-colok kabel, tapi kita merancang sebuah sistem yang pinter, biar data bisa ngalir lancar, efisien, dan gampang diurus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ternyata ada 6 desain dasar atau topologi inti yang jadi fondasi hampir semua jaringan yang kita pakai sehari-hari. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari yang paling simpel, topologi bus. Coba bayangin, ini kayak satu jalan raya utama, di mana setiap rumah di pinggir jalan itu nyambung langsung ke jalan itu. Cara kerjanya persis kayak gitu. Semua komputer nyambung ke satu kabel tunggal yang kita sebut backbone atau tulang punggung. Kelebihannya, jelas ini murah banget dan gampang masangnya. Tapi, ada satu kelemahan yang fatal. Kalau si kabel utama ini putus atau rusak, ya udah, selesai. Seluruh jaringan langsung mati total. Ibarat jalan utamanya longsor, semua rumah jadi terisolasi. Berikutnya, ada desain yang mungkin paling sering kita temui, yaitu topologi star atau bintang. Namanya aja udah ngejelasin bentuknya kayak bintang dengan ada pusat di tengahnya. Nah, di sini setiap komputer nggak saling nyambung, tapi semuanya terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya namanya switch atau hub. Keunggulan terbesarnya adalah keandalannya. Kalau satu komputer rusak, yang lain tetap aman, tetap bisa komunikasi. Makanya topologi ini populer banget di kantor atau lab sekolah. Tapi ya itu, semuanya bergantung sama si perangkat pusat. Kalau pusatnya yang rusak, semua koneksi ikut putus. Sekarang kita bergeser ke topologi ring atau cincin. Bayangin data itu kayak kereta yang jalan di rel yang melingkar dan cuma satu arah. Kereta ini bakal berhenti di setiap stasiun secara berurutan. Dalam desain ini, setiap komputer terhubung kedua tetangganya, jadi ngebentuk sebuah lingkaran tertutup. Inilah yang bikin aliran datanya jadi sangat teratur dan stabil, karena jalurnya udah pasti, satu arah. Tapi kelemahannya mirip kayak efek domino. Kalau ada satu aja komputer di lingkaran itu yang mati atau bermasalah, seluruh aliran data bisa langsung macet. Oke, siap-siap kita masuk ke desain yang paling tangguh, paling kuat, dan paling terhubung di antara semuanya. Topologi mesh, ini dia rajanya soal keandalan jaringan. Konsep di balik topologi ini gila banget sih. Setiap komputer terhubung langsung ke semua komputer lainnya. Jadi ada banyak banget jalur alternatif buat data. Kalau satu kabel putus, tenang, data bisa lewat jalan lain. Inilah yang bikin keandalannya luar biasa tinggi. Tentu aja, kerumitan ini bikin biayanya jadi selangit dan masangnya pun ribet. Makanya, ini cuma dipakai buat sistem yang super penting, kayak di pusat data gitu. Lanjut, kita punya topologi tree atau pohon. Anggap aja ini adalah gabungan cerdas dari desain-desain yang udah kita bahas tadi. Mirip kayak cabang-cabang pohon yang tumbuh dari satu batang utama. Jadi, pada dasarnya topologi tree ini adalah kumpulan dari topologi star yang semuanya disambungin ke satu kabel utama alias backbone bus. Desain kayak gini bikin jaringannya gampang banget buat diperluas. Mau nambah cabang star baru, gampang. Makanya ini cocok banget buat gedung-gedung besar yang bertingkat. Tapi kelemahannya tetap sama kayak topologi bus. Batang utamanya itu jadi satu-satunya tumpuan. Kalau dia tumbang, semua cabang ikut mati. Dan yang terakhir kita punya topologi hybrid. Ini adalah solusi gado-gado atau custom made yang dipakai kalau nggak ada satupun dari desain standar tadi yang benar-benar pas. Topologi hybrid sesuai namanya adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi. Contohnya, sebuah perusahaan besar bisa aja pakai topologi star di tiap departemennya, terus semua departemen itu dihubungkan pakai topologi ring. Ini ngasih fleksibilitas yang luar biasa, bisa disesuaikan sama kebutuhan. Tapi ya jelas, merancang dan ngurusnya bisa jadi jauh lebih kompleks. Nah, setelah kita kenalan sama ke-6 jenis topologi tadi, sekarang pertanyaannya, mana yang paling bagus? Yuk kita bandingin langsung buat lihat mana yang paling pas buat situasi tertentu.
Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Kalau kita lihat di satu sisi ada bus yang paling murah tapi keandalannya juga paling rendah. Terus di ujung spektrum yang lain ada mesh yang keandalannya juara banget tapi biayanya bikin nangis dan rumitnya minta ampun. Nah, di tengah-tengah ada star yang nawarin keseimbangan yang pas banget antara biaya, kecepatan, dan keandalan. Gak heran kan kenapa dia populer banget? Sekarang setelah tahu teorinya, gimana kalau kita coba merancang jaringan sendiri? Tenang. Prosesnya sebenarnya cukup logis dan nggak seserem yang dibayangkan. Ini dia 5 langkah dasarnya. Pertama, cari tahu dulu butuhnya apa. Terus, pilih topologi yang paling pas dari perbandingan tadi. Abis itu, bikin aja sketsa kasarnya di kertas. Lanjut, catat perangkat apa aja yang dibutuhin. Dan yang terakhir, tentu aja, tes koneksinya buat mastiin semuanya jalan. Kerangka ini bisa diikuti siapa aja loh. Dan pada akhirnya, inilah intinya. Tujuan utama milih topologi itu bukan buat bikin sistem yang paling rumit, atau paling canggih, bukan. Tujuannya adalah buat bikin komunikasi data jadi lancar, efisien, dan yang paling penting, gampang diurus dan diperbaiki kalau suatu saat ada masalah. Simple tapi efektif. Jadi lain kali pas kalian lagi nyambung ke Wi-Fi atau kirim email, coba deh berhenti sejenak dan pikirin. Ada sebuah desain, sebuah cetak biru tak terlihat yang lagi kerja keras di belakang layar. Nah, dari yang udah kita bahas, kira-kira topologi mana ya yang lagi kalian pakai sekarang? Coba tebak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.